Jadi tatkala ada seseorang berbuat kedengkian kepada kita, berbuat penghinaan kepada kita, berbuat fitnah kepada kita, sadarlah bahwa itu semua atas izin dari Allah. Jadi gak usah sakit hati, gak usah dibalas dengan benci. Balaslah keburukan yang mereka lakukan dengan salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Balaslah dengan doa keselamatan untuk mereka, dan balaslah dengan memintakan ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع في رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نوالي. يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamum qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kull lida'i wa nuruhu dalilul liqalbi عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi allati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata bapak angkatnya Kanjeng Nabi Ibrahim, yaitu Bapak Azar, apa yang ia katakan, araghibun anta, apakah benci engkau, an alihati, atas Tuhanku, atas Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku, ya Ibrahim? La illam tantahi,
jikalau engkau tidak berhenti dari membenci Tuhan-Tuhanku, la arjumannaka, sungguh aku akan merajam engkau. Wahjurni, dan tinggalkan aku, maliya, waktu yang lama. Jadi diperingatkan oleh bapak angkatnya, Kanjeng Nabi Ibrahim, diperingatkan jika Kanjeng Nabi Ibrahim benci kepada Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh bapak angkatnya, oleh bapak Azar, dan Kanjeng Nabi Ibrahim tidak berhenti untuk membencinya, diancam oleh pamannya, oleh bapak angkatnya yang nama bapak Azar, la arjumannaka, sungguh aku akan merajammu, diancam akan dirajam oleh pamannya, oleh bapak angkatnya, kalau Kanjeng Nabi Ibrahim tetap membenci terhadap Tuhan-Tuhan, patung-patung yang dibuat oleh bapak angkatnya. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim diperingatkan untuk menjauhinya dalam waktu yang lama, alias diusir. Wahjurni maliya, diusir Kanjeng Nabi Ibrahim, tinggalkan aku maliya dalam waktu yang lama, gak usah memperlihatkan mukanya lagi, karena telah membenci Tuhan-Tuhannya. Kanjeng Nabi Ibrahim membenci terhadap Tuhan-Tuhan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kanjeng Nabi Ibrahim membenci atas kebodohan-kebodohan, kedoliman yang diperbuat oleh bapak angkatnya. Tidak suka. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak suka atas kebodohan, atas kedoliman. Semua rata-rata para nabi, para rasul ketika melihat kebodohan, kedoliman, mereka berusaha untuk bagaimana kebodohan, kedoliman itu bisa berubah. Yang bodoh bisa berubah menjadi pintar. Yang bodoh, yang awalnya tidak mempunyai ilmu, kemudian dia alim. Yang zalim, yang gelap hatinya dari cahaya ilmu, cahaya Allah berubah, diterangi oleh nur ilmunya Allah. Semuanya kalau tampak di hadapan mereka ada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariatnya Allah, mereka pasti akan berusaha untuk merubahnya. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang mukmin, tatkala melihat kemungkaran berada di depan kita, berada di hadapan kita, kita wajib untuk merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ad'aful iman. Tatkala kita melihat kemungkaran berada di hadapan kita, kita wajib untuk merubahnya. Itulah kewajiban bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim. Tatkala ada kemungkaran, tatkala ada perbuatan kemungkaran, kezaliman, termasuk kebodohan karena kita tidak mau mengaji, kita wajib untuk merubahnya. Falyughayyir, kita wajib untuk merubahnya kemungkaran itu.
Itulah kewajiban bagi setiap muslim, bagi muslim lainnya. Itulah kewajiban bagi seorang mukmin, bagi mukmin lainnya. Tak kala ada saudaranya bodoh, ia tidak mau kebodohan itu hinggap di dalam hatinya. Tak kala melihat temannya berbuat zalim, dia tidak mau kezaliman itu tumbuh subur di dalam hatinya. Dia ingin merubahnya, merubah dengan cinta. Dia tidak ingin saudaranya berlarut-larut dalam kebodohan, berlarut-larut dalam kezaliman, agar mereka bisa move on. Yang awalnya mereka memperbudak dirinya, menghamba dirinya kepada setan, yang mana setan itu ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, musuh bagi manusia, untuk terus menjerumuskan manusia ke dalam lembah api neraka. Makanya kita harus sadar, kalau ada kebencian di dalam hati kita kepada sesama, hati-hati, itulah perangkap setan. Tatkala ada iri hati dan kedengkian di dalam hati kita, hati-hati, itu adalah perangkap setan agar kita menjadi penghamba terhadap setan, agar kita menjadikan setan sebagai wali, sebagai teman sejati dalam kehidupan. Hati-hati terhadap setan. Makanya tatkala seorang muslim, seorang mukmin melihat sebuah kemungkaran, pasti dia akan merubahnya kemungkaran itu dengan biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dia akan rubah kemungkaran itu. Apabila dia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuasaan yang dilambangkan dengan tangan, maka dia akan merubahnya dengan lesannya, dengan cara menasehatinya, dengan cara memberi masukan, mengkritik yang membangun. Itu yang dilakukan oleh seorang mukmin bagi mukmin lainnya. Apabila itu tidak mereka punyai, mereka akan merubahnya dengan hatinya, ingkar terhadap kemungkaran itu dan mendoakannya dengan cinta. Dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman yang dilakukan oleh seorang mukmin terhadap saudara mukmin lainnya, yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bersama. Siapapun yang melakukannya, muslimkah, non-muslimkah, seorang mukmin, seorang muslim, tatkala melihat kemungkaran ada di hadapannya, pasti dia akan merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, akan merubahnya dengan lesannya, menasehatinya, memberi masukan, mengkritik yang membangun. Minimal dia merubahnya dengan ingkar di dalam hatinya terhadap kemungkaran itu, kemudian dia mendoakan saudara-saudaranya. Itu yang dilakukan oleh seorang mukmin bagi mukmin lainnya, yang dilakukan oleh seorang muslim bagi muslim lainnya. Makanya bersyukurlah kita apabila kita mempunyai saudara, mempunyai tetangga, tatkala kita berbuat keliru, berbuat kesalahan, kita dirubah oleh mereka
dirubah dengan kekuasaannya, dirubah dengan cara menasehatinya, dirubah dengan ingkar di dalam hatinya dan mendoakannya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin bagi mukmin lainnya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim bagi muslim lainnya. Makanya kita bersyukur masih ada orang yang menasihati kita. Makanya kita bersyukur masih ada orang yang mendoakan kita. Sulit orang mendoakan orang lain, itu sulit. Rata-rata pada umumnya orang mendoakan itu untuk kepentingan dirinya, untuk hajat dirinya, untuk tujuan pribadinya. Apalagi orang lain, orang tua sendiri kadang lupa untuk dimintakan doa kepada Allah. Apalagi orang lain untuk memintakan ampun, orang tuanya kadang lupa kepada Allah. Makanya hati-hati dan bersyukurlah kita masih ada saudara-saudara kita yang diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mendoakan kita semua. Setelah kanjeng Nabi Ibrahim diusir oleh pamannya, oleh bapak angkatnya yang bernama Azar, apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Qala, da'u kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, salamun alaik, keselamatan bagi engkau. Doa yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi Ibrahim. Walaupun yang diterima oleh kanjeng Nabi Ibrahim adalah kemarahan, walaupun yang diterima oleh kanjeng Nabi Ibrahim hinaan, walaupun yang diterima oleh kanjeng Nabi Ibrahim kebencian, namun yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim adalah doa, salamun alaika, keselamatan dari Allah untuk engkau. Itu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Termasuk kita umat kanjeng Nabi Muhammad, tak kala kita menerima cacian, tak kala kita menerima hinaan, tak kala kita menerima intimidasi dari siapapun, wajib bagi kita untuk membalasnya dengan cara mendoakan terbaik baginya. Ini pelajaran yang luar biasa dari kakek kita yang bernama kanjeng Nabi Ibrahim, bapak tauhid kita yaitu kanjeng Nabi Ibrahim. Berbuat apapun orang terhadap kita, kita wajib membalasnya dengan kebaikan. Itu baru luar biasa. Orang lain berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik, itu biasa. Tatkala orang lain berbuat buruk kepada kita, kita membalasnya dengan cinta, dengan cara mendoakannya. Itu ajaran yang luar biasa yang diwariskan oleh kakek-kakek kita, yaitu kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah bermohon keselamatan untuk ayahnya, ayah angkatnya, yaitu Bapak Azar, apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah, aku akan memintakan ampun atas dosa-dosa engkau kepada Allah.
Itu yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim, memintakan ampun dosa-dosa yang dilakukan oleh bapak angkatnya. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada Allah bi hafiya, kepadaku berbuat baik, kepadaku sangat cinta. Itulah yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Tatkala dirinya terpojokkan, tatkala dirinya terhinakan, tatkala dirinya dicaci, dimaki, apa yang keluar dari lisannya, salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi. Kanjeng Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan dan memohonkan ampun kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan sebagai muslim. Itulah yang harus kita lakukan sebagai mukmin. Perlakuan apa yang ditujukan kepada kita, baik maupun buruk, kita harus mendoakan saudara-saudara kita dan memohonkan ampun atas apa yang mereka perbuat. Salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi. Wa a'tazilukum, dan melepaskan bagi mereka, menghindarkan bagi mereka, wa ma tad'una, dari apa yang mereka mohonkan, yang mereka abdi, mereka sembah, min dunillah, dari selain Allah. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim ingin menjauhkan bapak angkatnya dan pengikut-pengikutnya dari menyembah dari selain Allah. Harus berjuang, harus berkorban, bukan hanya di lisan saja, harus dipraktekkan. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim mau menghindarkan, mau membebaskan bapaknya beserta pengikut-pengikutnya dari kelompok-kelompoknya, dari komunitas-komunitasnya yang berbuat kesyirikan, yang menyeru kepada selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Bukan hanya melalui lisan, bukan hanya melalui doa, namun harus kita praktekkan dengan cara berusaha sungguh-sungguh, dengan berjuang sungguh-sungguh, dengan berkorban sungguh-sungguh, mengharap ridho dari Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim setelah berusaha? Wa ad'u rabbi, dan kanjeng Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Dan kanjeng Nabi Ibrahim mendoakan mereka kepada Tuhannya. Apa isi doanya? Asa, mudah-mudahan, Allah aku nabi du'ai rabbi syaqiya, sungguh tidak menjadikan aku bidu'ai, dengan doa-doaku, Rabbi, Tuhanku, kepada Tuhanku, syaqiya, rasa kecewa di dalam hatiku. Jadi kanjeng Nabi Ibrahim sadar bahwa dirinya hanya manusia biasa yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemuliaan kalau tidak diberikan oleh Allah. Sadar kanjeng Nabi Ibrahim. Tatkala dia berusaha untuk membebaskan masyarakatnya dari kemusyrikan, dari menyembah patung, dari menyembah kebodohan, dari menyembah kezaliman. Kemudian kanjeng Nabi Ibrahim mendoakannya dengan cinta. Kanjeng Nabi Ibrahim sadar kalau dia
manusia biasa. Tatkala dia berdoa kepada Allah, kenyataannya tetap masyarakatnya membangkang. Jangan sampai di dalam hatinya ada kekecewaan karena mendoakan saudara-saudaranya. Minta kanjeng Nabi Ibrahim, asa mudah-mudahan tatkala berdoa jangan sampai hati kita kecewa kepada mereka karena ulah mereka, karena perbuatan mereka tidak mau berubah, terus berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Zakaria. Tatkala dirinya sudah tua renta, istrinya juga sudah menupus atau mandul, namun dia tidak pernah kecewa untuk mendoakan istrinya supaya mempunyai keturunan, untuk berdoa kepada Allah agar mereka berdua mempunyai keturunan. Doa yang diucapkan, doa yang dimohonkan, jangan menjadikan kecewa, dirubah oleh Allah. Doa-doanya kanjeng Nabi Zakaria menjadi doa yang nikmat, yang akhirnya dikaruniai seorang anak dan namanya langsung diberikan oleh Allah, yaitu kanjeng Nabi Yahya. Jadi jangan bosan-bosan tatkala berdoa, apalagi berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah itu dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Jangan pernah ada rasa kecewa tatkala doa-doa kita oleh Allah belum diistijabah, belum dikabulkan. Falamma, maka ketika a'tazalahum, kanjeng Nabi Ibrahim membebaskan bagi mereka wa ma ya'budun, dan juga membebaskan dari apa yang disembah oleh mereka min dunillah, dari selain Allah. Apa yang terjadi? Wa habana lahu Ishaq wa Yaqub, Allah karuniakan kepada kanjeng Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama kanjeng Nabi Ishaq. Kanjeng Nabi Ishaq mempunyai anak yang bernama kanjeng Nabi Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiyyan, dan masing-masing antara kanjeng Nabi Ishaq, kanjeng Nabi Yaqub, ja'alna menjadikan siapa Allah nabiyyan, seorang nabi, seorang utusan, pembawa nubuah dalam kehidupan, penerang dalam kehidupan. Wa wahabna, dan Allah menganugerahkan lahum bagi mereka kanjeng Nabi Ishaq, kanjeng Nabi Yaqub min rahmatina, dari rahmatnya Allah dianugerahkan bagi mereka berdua mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ja'alna, dan menjadikan siapa Allah lahum bagi mereka lisan sidqin aliyah, lesannya, ucapannya sidqin, jujur, aliyah, dan luhur, mulia. Makanya jujur dengan mulia ini berdampingan. Kalau kita jujur, mulia. Namun kalau kita tidak jujur, hina kita. Makanya kalau kita ingin anak-anak keturunan kita mendapatkan rahmat dari Allah, diberi kelebihan oleh Allah, lesannya jujur tatkala berkata, orangnya mulia di dalam kehidupannya, di dalam masyarakatnya. Kita jangan sampai bosan untuk mendoakan siapapun dalam kehidupan kita.
mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan muslimin muslimat, mendoakan mukminin mukminat, agar mereka sama seperti kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah ada rasa kecewa tatkala doa-doa kita belum diistijabah oleh Allah. Terus berdoa, lakukan itu semua dengan cinta, terus beribadah kepada Allah. Jangan pernah ada rasa kecewa. Jangan bandingkan kepentingan duniawi dengan kepentingan akhirat. Kenikmatan yang ada di atas dunia ini adalah kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang fata morgana dalam kehidupan kita. Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini berupa apapun, berupa harta kekayaan, berupa pangkat jabatan dan kekuasaan, bahkan berupa kepintaran, keilmuan. Ingat, semua itu hanyalah fata morgana kalau kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa harus dengan iman. Makanya kalau kita bekerja harus kita kerjakan dengan iman. Makanya tatkala kita beribadah harus dilandasi dengan iman. Tatkala kita mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, kemungkaran harus juga dilakukan dengan iman, disandarkan semuanya kepada Allah. Setelah kita lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya berusaha, kewajiban kita hanya berusaha, berjuang, berkorban, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Hasilnya Allah yang menentukan. Kita ini hanyalah wasilah dalam kehidupan, wasilah untuk kesuksesan diri kita dan wasilah untuk kesuksesan orang lain. Kita ini manusia yang pasti butuh terhadap manusia-manusia yang lain. Makanya kita sebagai anak yang muda, kita harus menghormati yang tua. Dan ingat, yang tua harus menyayangi yang muda. Itulah kewajiban bagi seorang mukmin terhadap saudara mukmin lainnya. Itulah kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya. Tatkala melihat kemungkaran, tergerak hatinya untuk merubahnya. Tatkala melihat ketidakadilan, tergerak hatinya untuk merubahnya. Tatkala melihat kezaliman, tergerak hatinya untuk merubahnya, merubah kepada jalannya Allah, agar sama-sama menikmati apa itu kebahagiaan, agar sama-sama menikmati apa itu surga. Surga itu lambang kebahagiaan. Makanya kita kalau ingin diri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita ingin bahagia, ingin dijamin surga oleh Allah, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah, diberi kekuatan, diberi rahmat oleh Allah,
sehingga kita bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam mengerjakan, mengajak kepada kebaikan, menolak dari kemungkaran. Semuanya itu harus dilandasi dengan iman. Makanya iman itu harus betul-betul dibenarkan oleh hati kita. Tasdikun biqalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi harus betul-betul dihujamkan di dalam hati kita, harus diikrarkan melalui lisan kita, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita berupa amalan-amalan soleh, berupa amalan-amalan kebaikan. Makanya kita harus sadar, kita ini manusia biasa yang pasti butuh dengan manusia-manusia lainnya. Ingat, kita ini umat Kanjeng Nabi, umat yang terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan ke atas dunia ini. Harus kita mengajak kepada kebaikan, menjauhkan dari kemungkaran. Semuanya itu berlandaskan iman. Mustahil kita akan diberi rahmat oleh Allah kalau semuanya itu tidak berlandaskan iman. Kebaikan kita yang dilakukan karena keimanan kita kepada Allah. Menghindari kemaksiatan dalam kehidupan, itu juga kita harus landasi atas keimanan kepada Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jangan sampai di dalam hati kita ada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan kebodohan kita. Jangan sampai kita mempertuhankan kezaliman kita. Jangan sampai kita mempertuhankan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim mengajak kita, menyadarkan kita untuk bertauhid kepada Allah, hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan, ada berhala-berhala, ada togut-togut di dalam hati kita selain Allah. Jangan sampai tatkala perlakuan kita, kebaikan kita dibalas oleh orang dengan perlakuan yang tidak baik, jangan sampai kita membalasnya dengan tidak baik. Apabila kita didolimi oleh seseorang, apabila kita dihina oleh seseorang, apabila kita diintimidasi oleh seseorang, kita wajib mendoakannya. Kita wajib memintakan ampun kepada Allah atas apa yang ia perbuat kepada kita. Itulah ajaran dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Itulah tauhid. Semuanya berasal dari Allah. Jadi tatkala ada seseorang berbuat
kedengkian kepada kita, berbuat penghinaan kepada kita, berbuat fitnah kepada kita, sadarlah bahwa itu semua atas izin dari Allah. Jadi gak usah sakit hati, gak usah dibalas dengan benci. Balaslah keburukan yang mereka lakukan dengan salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Balaslah dengan doa keselamatan untuk mereka, dan balaslah dengan memintakan ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma akhirna minhu manazina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.